DM dari salah satu subscribers gue yang bertanya tentang satu pertanyaan menurut gue sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting ya, apalagi buat kebanyakan pada subscribers gue ini adalah seorang hunter kan, mencari mau bule kayak mau bukan, mencari pasangan. Jadinya kenapa gue harus mengangkat ini supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama mengedukasi diri kita masing-masing, karena banyak dari kita yang nggak tahu tentang yang akan gue bahas ini. Tema yang akan gue angkat hari ini adalah hati-hati dengan jenis-jenis kelainan seks. Banyak juga kan yang nggak tahu, hanya beberapa, paling 3 atau 4 doang jenis-jenis kelainan seks. Gue mau jelasin sama kalian semuanya. Jadinya kalau misalnya di sini kalau tidak salah ada 11 yang gue baca, yang gue cari tahu, gue pelajarin kan. Ada 11 kelainan seks pada manusia yang harus kalian ketahui. Jadinya kalau antara dari 1 sampai 11 ini termasuk kategori gebetan kalian atau pasangan kalian atau suami kalian, berarti kalian harus cepat-cepat bawa dia ke dokter, karena ini adalah kelainan, itu abnormal. Apa yang mereka lakukan itu tidak normal gitu. Ada juga dari 10 karakter jenis-jenis kelainan seks ini, gue pernah 2 mengalaminya juga. Kalian mau tahu apa? Sebelum gue cerita, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. Oke? Kalau suara gue agak minum-minum, mohon maaf, gue lagi flu, tapi bukan flu corona ya. Ini topiknya menarik banget nih, jadi gue minta sama kalian tolong dengar baik-baik, oke? Jadi supaya ada sesuatu ilmu yang kalian ambil dari gue, oke? Yang pertama, hati-hati dengan jenis-jenis kelainan seksual atau penyimpangan seksual. Jenis-jenisnya 1, gue bilangin sama kalian, ekshibisionisme. Apa itu ekshibisionisme itu? Itu adalah pelaku-pelaku yang suka memperlihatkan alat kelamin mereka di depan umum. Pernah nggak kalian ngalamin kayak begitu? Gue pernah 2 kali. Pertama waktu gue masih kalau nggak salah itu gue umur 18 tahun ya, namanya gue lagi kuliah kan, gue naik angkot tuh ceritanya gue kuliah. Kebetulan pada saat gue mau pulang kuliah itu gue sendirian. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk ke angkot gue itu, kan kalau angkotnya kecil kayak yang 6 sama 4 gitu kan. Nah, gue duduk di posisi yang ke-6 gitu, tapi gue sendirian. Nah, yang di hadapan gue itu dia posisi yang 4 kursi, dia sendirian juga. Awal-awal 5 menit pertama semua berjalan lancar gitu kan, karena kan siang kan, mungkin gak ada orang, hanya supir, gue dan dia. Gak lama kemudian dia mengeluarkan yang namanya jenis kelaminnya dia, penisnya dikeluarin guys. Lu bayangin gak sih penisnya dikeluarin? Kan gue terkejut kan, gue kaget, astaga, gue ketakutan. Jadi membuat gue tuh, gue langsung cepet-cepet turun, gue langsung minta berhenti, gue turun, gue lari. Jadi ternyata guys, kalau kalian nanti mengalami hal yang seperti yang terjadi sama diri gue pelajarin apa itu ekshibisionisme. Dengan mereka punya kelainan seksual dengan mengeluarkan penis mereka, dan mereka mendapatkan nafsu, mereka mendapatkan gairah, dan mereka akan merasa semakin hot gitu di saat melihat korban mereka ketakutan, terus khawatir, cemas, bahkan kaget kalau reaksinya begini. Oh, dia semakin klimaks. Tuh salah satu kelainan seksual yang ada di masyarakat ya. Jadi kalian mesti hati-hati. Itu contoh pertama yang gue hadapin waktu zaman gue umur 18 tahun gue bilang. Yang kedua kali setelah gue menikah. Pada saat itu gue lagi duduk sore di depan rumah gue. Kebetulan depan rumah gue itu ada pos kamling kan. Jadinya banyak banget uang jajanan-jajanan gitu yang berhenti di depan rumah gue, kayak bakso atau misalnya somai atau apapun gitu kan. Banyak suka berhenti situ. Jadi gue itu sering banget duduk-duduk tuh di depan rumah gue itu kan, teras gue itu sambil nongkrong-nongkrong, tidur-tiduran gitu kan, ngobrol-ngobrol tuh enak karena adem kan. Pada suatu hari, lu bayangin, gue lagi duduk, tiba-tiba ada cowok naik sepeda itu berhenti pas banget di depan pos rumah gue. Jadi dia kalau dia berhenti di pas rumah gue itu pas banget dia ngeliat gue gitu. Di situ kalau nggak salah lagi ada pembokat gue, ada mbak gue lagi ngobrol berdua sama mbak gue kan. Setelah itu kita lagi enak-enak ngobrol,
dia mengeluarkan penisnya lagi naik sepeda gini guys, sampai dikeluarin itu apa, penisnya dipegang-pegang begini. Karena gue udah belajar dari pengalaman gue waktu kuliah, gue bilang gitu, menghadapi orang seperti itu kan. Akhirnya gue cari kan, googling, gue cari tahu, oh rupanya dia tuh seneng mendapat kepuasan kalau seandainya gue takut. Tahu-taunya gue dapat masalah yang sama juga. Jadi kan karena gue belajar dari kesalahan gue kan. Lo tau apa yang gue lakuin? Namanya gue manusia biasa juga kan. Pada saat dia udah mengeluarkan sperma, mengeluarkan apa tuh namanya, penisnya dia, itu mbak gue udah ketakutan. Gue bilang, lo tenang, lo tenang, lo tenang. Gue bilang gitu sama mbak gue. Kebetulan di depan matanya gue itu ada bambu kan, bambunya itu buat masuk naikin jemuran. Mbak gue kan nggak tinggi kan, jadinya dia buat ambil sangkutin jemuran gitu kan. Langsung aja tuh gue pertama gue santai pas dia ngeluarin penis itu kan, gue santai, iya, tapi gue udah mulai balik badan guys, iya. Kebetulan gue duduk di teras ya kan, itu kan sangkutan itunya di situ, bambunya di sebelah sini kan. Oh iya mbak, tanganku tapi begini, tangan gue bergerak gini guys. Oh iya, gue ambil bambu, gue hitung pakai diri gue sendiri ya kan, 1, 2, 3, karena jaraknya tuh cowok yang bangsat itu tuh cuman sekitar 10 langkah daripada gue, 1, 2, 3, 10 langkah, kan deket banget kan. Oh langsung 1, 2, 3, gue ambil bambunya sekitar itu 3 meter, bambunya udah buat begini kan. Gue ambil, gue lari, gue hajar dia pakai bambu, ketepok gitu. Tapi nggak gue hajar kepalanya, gue hajar ininya, terus gue tendang sepedanya. Dia juga kaget, gue pergi nggak lo dari sini, gue bilang kayak begitu. Dia kena pukul sama gue, akhirnya dia lari kan, naik sepeda cepet-cepet. Kebetulan papinya Zevanya baru pulang tugas tuh saat itu. Oh pakai motor ninjanya dia. Kamu kenapa dek lari-lari? Dia manggil gue kan, dek kenapa lari? Itu tuh kurang ajar gini. Oh diputer balik sama papinya Zevanya kan, diputer balik. Langsung itu motor disingkirin kan, di pinggir, kamu minggir. Oh langsung lah diginiin lah dia sama mantan suami gue kan. Masain lo, aneh-aneh aja lo. Tuh gue bilangin, eksibisionisme 1. Contohnya gue kasih tahu, hati-hati sama laki-laki kayak gitu. Dan kalau kalian ketemu orang yang suka begitu mengeluarkan penisnya atau alat kelaminnya di depan umum, semakin kalian ketakutan, semakin dia nafsu. Jadi kalian harus beware ya, hati-hati. Kalau gue tindakan gue udah belajar sekali kayak gitu, langsung gue hantam dia. Main-main sama gue kan, sombong. Yang kedua, voyeurisme. Apa itu voyeurisme? Pelaku mendapatkan kepuasan dengan mengintip orang lain. Tuh. Jadi dulu kan kalau orang menganggap ngintip itu sesuatu yang kenakalan-kenakalan kecil ya kan, yang ngintip doang. Tapi ternyata itu adalah kelainan seksual. Karena lucunya itu, dia mengintip, dengan mengintip orang seksual, dia mendapatkan gairah seksnya dia. Ya, dia juga melakukan masturbasi pada saat mengintip orang lain, mengintip orang itu. Tapi lucunya orang yang mengidap voyeurisme ini adalah orang-orang yang cuma mau ngintip doang. Ngintip orang mandi, ngintip orang ganti pakaian, ngintip orang yang kencing gitu. Oh, gue punya pengalaman itu juga waktu gue nyokap gue lagi kencing, itu jam 4 pagi nyokap gue kencing kan. Bokap gue itu kan orang yang tidurnya jam 5 kan, gak bisa tidur kan, jadi dia selalu nonton TV. Nyokap gue jam 4 pagi tuh kencing. Terus kebetulan waktu itu kalau nggak salah rumah gue itu retaknya parah, tapi bukan hancur, nggak retak gini. Nah, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba retakan itu kayaknya agak membesar kayak disengaja gitu ya. Tadinya gue nggak ngeh karena dari kamar mandi gue itu retaknya biasa aja. Ternyata pas lagi gue sama keluarga ngecek dari luar, rupanya kayak ada yang bolong-bolongin gitu guys, ya kan. Nah ketahuannya gini, pada saat nyokap gue jam 4 pagi kencing, nyokap gue ngelihat ada kayak bambu kayu kecil gitu, bekas batang gitu, digesek-gesekin gini kan, untuk melihat membuat lubang lebih besar lagi gitu loh. Nyokap gue juga pinter, kawan, dia langsung pura-pura nggak panik atau dia nggak teriak-teriak gitu kan, langsung dia panggil bokap gue. Bokap gue langsung pelan-pelan juga buka pintu, langsung dia ke belakang gitu kan. Tetangga sendiri yang lagi gesek-gesek mau bikin bolongan gitu supaya bisa ngintip.
Orang dari depan, dari kamar mandi gue tuh biasa aja bolongannya kan. Tau-taunya di belakang rumah gue tuh bolongannya sudah dibesarin, bikin bolong. Gue rasa dia mengidap penyakit namanya voyeurisme tuh, yang suka ngintip. Tapi lucunya orang-orang seperti ini hanya sukanya mengintip, mereka tidak ada mau melakukan hubungan emosional atau menjalin hubungan atau pacaran maksudnya gitu. Mereka nggak mau, mereka cuma ngintip doang. Karena dengan rasa mungkin deg ser gitu ya, membuat bangkit gairahnya mereka. Hati-hati, itu poin kedua yang gue bilang sama kalian, sama cowok-cowok yang kayak begitu. Nggak tahu deh kalau cewek. Selama ini kan yang kedengeran suka ngintip kan cowok ya kan. Maafkan aku loh cowok-cowok, habis kalian nakal. Terus yang ketiga, proteurisme. Apa itu proteurisme? Gue aja bacanya aja gue kadang-kadang enggak, kalau misalnya secara umum ya, dia kan proteurisme intan kata gitu. Boro-boro gue tahu, tapi kalau misalnya gue lihat apa penjelasannya, ternyata gue udah 2 itu ngalamin, kurang ajar kan. Proteurisme itu pelaku melakukan mendapatkan kepuasan dengan menggesekkan alat kelaminnya di depan umum. Kalian udah pernah dengar belum? Makanya sekarang kereta api kan dipisahkan kan antara kereta api perempuan dengan laki-laki kan. Banyak kasus katanya kan terdengar, apalagi ya, waktu yang gue dengar sih di Jepang ya, nggak tahu di Indonesia. Kebanyakan korban perempuan kan, pelecehan seksual pas lagi macet-macetan gitu kan, apalagi lagi pegang-pegangan kereta api gitu kan, ternyata di sini digesek-gesek, pokoknya di sini basah kan banyak kan kasus kayak begitu. Ternyata itu juga adalah kelainan seksual. Untung aja di Indonesia kereta apinya udah dipindah antara laki-laki sama perempuan, dipisahkan. Di Qatar juga seperti itu, dipisahkan, laki-laki tidak boleh masuk ke selnya, perempuan tidak boleh. Ternyata itu sangat berbahaya. Jadi kalau kalian ketemu gebetan atau cowok kalian lihat seperti itu, langsung aja hempaskan, menjijikkan. Proteurisme yang suka gesek-gesekin tuh ya kan, di angkot, di bis suka gesek-gesek gini, suka bikin pura-pura gini, padahal gesek-gesek tuh basah kan. Hati-hati tuh sama cowok-cowok gitu. Itu nomor 3. Kebetulan kalau nomor 3 ini gue belum pernah ngalamin ya kan. Kalau ngalamin kayaknya langsung nempel-nempel begitu, mungkin langsung kepalanya gue penggal 12, abis itu gue kasih makan anjing. Macem-macem deh sama gue. Nggak percuma gue bikin otot gue makin gede ya kan. Kadang gue dulu waktu itu gue merasa badan gue tuh kecil. Kalau kecil itu lucu banget kali ya gitu, karena gue ngerasa seperti itu loh dulu ya. Tapi sekarang gue ngerasa gue nggak mau terlalu kecil, gue nggak mau, karena ini sangat membantu juga dengan berbadan agak-agak berisi dan besar gini, membuat orang takut lah. Orang takut misalnya mau memperkosa kita, badannya gede, ngelawannya pasti kuat tuh gitu kan. Kemarin gue ngeliat video tuh, suami gue ngirim ke gue, cewek di lift ya kan, lagi di lift, cowoknya lagi masuk ke lift gitu kan. Tuh ceweknya tuh dirampok, ceweknya berusaha pegang tasnya, rebut-rebutan, ketepok, dihajar kiri kanan. Tuh cewek bego banget, lepas aja kali tasnya ya. Itu di lift kan masih berjalan terus kan, begitu tetap dipegang, dia akhirnya begini tuh tendang. Liftnya mau berhenti, diperpanjang lagi, dipencet lagi lantai paling atas sama pencurinya. Wah, ditendang dia, dipukul, ditendang, akhirnya cowoknya itu berhenti, kabur. Karena gue berpikir mendingan badan agak gede gitu ya. Jadinya orang-orang juga kalau mau berpikir macam-macam mikir 100 kali dulu gitu. Kadang-kadang nih ya kan, gue nih jalan nih di Amerika ini kan, gue baru kan, cuman jalan-jalan doang biasanya kan. Jadi gue kalau jalan nggak gue feminimin, enggak. Gue jalannya gue kayak laki-lakiin. Kalau gue lagi sama anak-anak gue ya, jadi gue berpikirnya kalau ada mau penculik gitu deketin anak gue, atau ada orang yang mau kira-kira memperkosa gue, dia ingat gue tuh udah gagah duluan, strong duluan, jadi ya takut gitu. Ada sih bagusnya gemulai, kecil ada, tapi nilai negatifnya mereka berpikir kita tuh lemah, badannya kecil, gampang ditengokin gitu kan. Kalau gede kan dia mikir dulu kan. Tuh, itu nomor 3. Sekarang nomor 4 yang mesti gue kasih sama kalian, pedofilia. Mungkin kalau pedofilia ini kalian sudah sangat bersahabat dengan kategori pedofilia kan, juga pada tahu kan. Pedofilia itu adalah memiliki ketertarikan seksual kepada anak di bawah 13 tahun. Tuh,
Pesan moral yang pengen gue kasih sama kalian adalah pedofilia ini sangat berbahaya karena mereka itu tidak memandang saudara, tidak memandang tetangga, kerabat atau siapapun. Bahkan ekstrimnya mereka sampai namanya menculik dan membunuh. Pedofilia. Gimana sih ketertarikan? Kalau kita kan normalnya sukanya sama orang seumuran kita kan. Sekalipun misalnya teenager, anak remaja, sukanya kan sama anak remaja. Gak mungkin anak remaja maunya sukanya sama anak umur 5 tahun. Berarti dia udah pedofilia tuh, udah ada ciri-ciri pedofilia gitu. Nah itu hati-hati. Kalau misalnya kalian udah pada tahu pedofilia itu apa, jadinya gue di sini menjelaskan beware, hati-hati sama anak-anak kita. Jangan terlalu percaya juga sama namanya tetangga. Lo lihat sendiri kan, apa namanya banyak anaknya diculik, anaknya mati, tetangga di rumah tetangganya. Tahu-taunya dibunuh tetangganya, diculik tetangganya. Kadang tetangga itu kan memang orang yang baik yang kita kenal, tapi hati-hati juga, jangan kalian percaya 100% sama tetangga, karena kan rambut boleh sama hitam, hati orang sampai yang tahu. Gue kalau anak-anak gue ke rumah siapapun, gue lihat anak gue gini, gue selalu mengajarkan sama anak gue, kalau lu diperlakukan yang tidak sewajarnya, teriak. Apalagi di tempat umum, misalnya gue lagi ke mall gini, tiba-tiba lu agak mengok dikit kepalanya, kan lu nggak fokus ke gue, atau gue misalnya lagi nggak fokus ke mall, lu ada orang mendekati lu screaming wah gitu, membuat orang, perhatian orang itu tertuju sama lu, gue bilang gitu. Jadinya orang yang menculik juga udah ketakutan duluan. Gue mengajarkan itu ke anak gue. Sekarang juga gue nggak berani yang namanya, biasanya kan gue sama anak gue kan, Jevanya kan 11 tahun karena badannya gede, gue mikirnya orang-orang taunya anak gue tuh kayak udah 15 tahun kan. Sekarang enggak, dia kalau mau ke toilet gue temenin, gue liatin, karena ternyata banyak juga kejahatan di toilet umum, ya kan? Apalagi anak gue yang laki ini, enggak. Kalian hati-hati guys, anak-anak kita itu sedang dilihat-lihat, dipelajarin bagaimana caranya untuk menjadi korban mereka. Beware sama orang-orang seperti itu. Apalagi misalnya dapat pacar orang kayak begitu, dapat suami kayak begitu, ngeri banget kan? Misalnya lu janda punya anak tuh, anak lu masih kecil kan, totonya calon suami lu itu adalah seorang pedofil yang mau sama lu karena dia tahu lu punya anak kan, totonya anaknya mau jadi korban. Lu hati-hati tuh, mesti yang namanya teliti, jangan sampai kayak begitu. Gue aja mengajari kok ke anak gue, Jevanya kalau tidur itu harus pakai celana panjang, no matter what, gue bilang kayak gitu. Dan only me, hanya gue yang boleh memegang payudara lu, pantat lu dan semuanya. Siapapun tidak boleh. Maximilian atau bokapnya atau siapapun, temen sahabat itu tidak boleh, hanya mami yang boleh. Gue bilang gitu, ajarin tuh poin-poin itu juga sama anak-anak kalian, supaya dia jadinya bisa tahu cara melindungi diri mereka sendiri gitu, ya kan? Soalnya gue agak-agak flu nih kan. Dan anehnya lagi, yang seremnya lagi adalah si pedofilia ini terkadang mereka lebih ekstrim. Mereka ekstrim gitu karena mereka takut ketahuan. Udah mereka ngebunuh orang, mereka ini apa namanya udah memperkosa orang, akhirnya malah dia ngebunuh. Lu bayangin, dibunuh karena untuk menghilangkan bukti. Itu hati-hati, udah punya sifat pedofilia, terus dia juga punya sifat mental illness yang mau membunuh, itu kan ngeri banget kan? Sorry kepotong ya, aku minum obat dulu, tadi hidungnya sudah mulai tidak enak ya kan. Tuh kalian ya, itu poin keempat, bukan poin keempat, itu ciri karakter yang keempat orang memiliki kelainan seksual. Gue putar ulang lagi ya, untuk mengingatkan kalian. Eksibisionisme, orang yang suka bergairah, memperlihatkan alat kelamin di depan umum. Yang kedua, voyeurisme, pelaku yang suka ngintip. Yang ketiga, proteurisme, orang yang suka menggesekkan alat kelaminnya. Dan yang keempat, pedofilia. Masih banyak lagi, kita akan buka yang ke-6. Yang kelima, oke? Yang kelima adalah sadomakosis. Sorry, gue nggak bisa bercanda banyak karena ini yang gue bahas ini adalah sangat-sangat penting ya. Nanti kalau bercanda kalian dipikir ini tidak penting dan itu lucu-lucuan. Ini nggak lucu, ini sangat-sangat penting. Dan ini kalau kalian kalian berpikir ini tidak penting, kalian bisa jadi salah satu korbannya, anak kalian, saudara kalian, siapapun. Oke? Sadomakosis. Apa itu sadomakosis itu? Sadomakosis ialah pelaku mendapatkan kepuasan dari rasa sakit. Dia senang tuh disakitin, senang tuh dimaki-maki secara verbal dan non verbal. Lo bayangin gak tuh? Ada misalnya kayak gue deh, amit-amit gue gak kayak gitu ya.
Gue adalah penderita sadomasochis itu. Gue sukanya kalau nggak sakit itu gue yang dipukul. Gue sukanya tuh gue di jambaknya bukan jambak sayang, jambaknya jambakan kayak orang mau marah gitu. Ngatainnya juga bukan kata-kata yang ngatain nakal gitu, katanya yang bener-bener mau ngeselin gitu kan. Gue suka dia perlakuan seperti itu gitu loh. Gue suka, itu membuat gue semakin membakar gelora asmaranya gue gitu kan. Bahkan gue suka dicambuk, gue suka tuh yang namanya dicakar, dipukul, dimaki secara verbal dan non verbal. Itu adalah orang kelainan seks yang mengidap kelainan seks yang dinamakan sadomasochis. Mudah-mudahan kita nggak ada semua kayak begitu ya. Mana ada sih orang mau ngesek dipukul ya sakit lah. Maunya kan kalau seks itu kan disentuh ya kan, dengan sentuhan-sentuhan yang lembut. Kalau lu sukanya mau dipukul-pukul atau lu diri sendiri, kalian coba berpikir lagi deh. Gue sukanya kalau nge-seks tuh diapain sih, dipukul apa bagaimana? Itu artinya adalah kalian salah satu adalah orang yang mengidap kelainan seksual. Mudah-mudahan nggak ada ya kan. Kalaupun ada, pergi aja ke psikiater supaya bisa mengobati. Karena jujurnya aja ya, namanya pasangan itu menjalin hubungan kan enaknya yang normal-normal aja. Misalnya gue mengidap penyakit sadomasochis, pasangan gue enggak, pasangan gue mana mau mukul gue kan nggak tega, tapi gue punya dipukul, jadi kan nggak ini kan, nggak matching kan. Itu hati-hati sama sadomasochis itu ya, penting banget kalian ketahui itu. Terus poin yang keenam, sadisme. Nah, sadisme ini adalah kebalikannya sadomasochis. Apa sih sadisme itu? Sadisme itu adalah seorang pelaku yang senang, merasa bergembira, bergairah. Dia itu dengan menyakiti pasangannya. Suka banget tuh, bahkan kadang-kadang gitu ya. Kadang yang sampai mencekik gitu kan. Dia nggak sadar kalau pasangan itu kecekik, emang nggak bisa napas, tapi dia tuh semakin bergairah gitu ya kan. Itu yang disebut namanya kelainan seksual sadisme. Semakin tuh pasangannya meronta-ronta, semakin dia nafsu. Bayangin kalau lu lagi cari-cari gebetan, hunter-hunter, mau bule, mau India, mau Arab, mau apapun, lu lagi cari-cari ketemu pasangan kayak begini, lu mendingan hati-hati, jangan mau. Emang enak? Itu aja kita nggak mau, apalagi digebukin dalam hubungan seks, sakit banget kan? Dan lucunya ini mereka, para sadisme ini adalah orang yang mempunyai pemikiran bahwa dia itu adalah orang yang senang. Dia berpikir dia ini orang yang sangat berkuasa, sehingga dia bisa melakukan apapun kepada pasangannya. Itu ciri-ciri orang yang sadisme ya. So berkuasa banget tuh, berkuasa dalam kehidupan sehari-hari, berkuasa dalam hubungan diranjang, maunya kayak dia yang kayak bosnya gitu, sampai nyiksa-nyiksa orang. Tuh hati-hati ya guys, jangan sampai, mudah-mudahan kita semua nggak dapetin yang namanya karakter-karakter seperti itu ya. Mudah-mudahan, hati-hati, ngeri. Terus tujuannya si sadisme ini biasanya sering terjadi karena tujuannya dia pengen kan nggak ada kan orang yang mau digebukin, diginiin, jarang banget. Banyak kan orang kelainan seksual, tapi kan jarang gue dengar orang gebukin dong, mau digebukin supaya gue nafsu, jarang. Maunya harusnya ya si sadisme ini ketemu pasangan karakter si sadomasochis ya. Sadomasochis sukanya digebukin, sadisme ini sukanya ngegebukin. Itu cocok tuh mereka berdua kan. Tapi kan jarang nih mereka dua karakter ini ketemu. Yang seringnya kan si sadis ketemu yang normal, terus sadomasochis ketemu si normal. Jarang kan. Akhirnya tau gak apa yang terjadi? Karena si sadisme ini susah mencari tandemnya dia, lawannya dia. Akhirnya apa? Kan gak ada yang mau sama dia dalam bercinta. Pelacur pun gue rasa dibayar juga, gue sama dia lagi, takut kan begitu ya. Jadinya akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Mereka itu akhirnya mencari di luar dengan cara apa? Menculik, memperkosa, habis itu dibunuh untuk menghilangkan namanya barang bukti. Karena kan mereka juga pengen tetap melakukan aktivitas seksual mereka, cuman kan nggak ada yang mau, pada ketakutan gitu kan. Udah gitu ya udah, akhirnya mereka mencari itu cewek-cewek atau misalnya mencari orang-orang untuk diperkosa, takut sama polisi, dibunuh deh itu orang, dimutilasi supaya menghilangkan barang bukti. Hati-hati, sekali lagi gue bilang, jangan sampai kalian ketemu sama orang yang kayak begitu ya.
Amin. Terus poin yang ke-8 masih ada nih guys. Transvestitisme. Gue juga nggak bersahabat dengan kata-kata transvestitisme. Apa sih dia itu? Transvestitisme itu adalah kelainan seksual pada pria atau wanita. Misalnya si pria nih, pria ini suka banget yang namanya berdandan seperti cewek. Terus si cewek ini suka banget berdandan seperti cowok gitu kan. Tapi bukannya kata untuk keinginan seksualnya dia doang. Itu kategori juga termasuk orang-orang yang kelainan seksual ya. Kebanyakan orang-orang pengidap transvestitisme ini katanya adalah orang-orang pria-pria heteroseksual, laki-laki yang normal gitu kan. Cuman ternyata di baliknya itu ada sesuatu yang aneh gitu kan. Lo pernah dengar nggak sih kasus-kasus yang kemarin pernah sempat booming di Indonesia, kumpulan kumpulan orang-orang yang pada pakai hijab, cowok-cowok pakai hijabers, padahal itu cowok. Nah, psikolog gue baca, psikolog itu mencurigai mereka kumpulan geng itu, mereka dokter para psikolog itu mencurigai bahwa kumpulan orang-orang itu orang-orang yang mengidap penyakit transvestitisme yang suka berpakaian perempuan. Untuk mencapai kepuasan batin mereka. Tapi mereka masih berhubungan sama, misalnya kayak laki-laki tetap berhubungan sama perempuan, cuman dia sukanya kadang-kadang suka bergaya seperti perempuan gitu. Oke. Yang ke-9, nekrofilia. Apa itu nekrofilia? Oke, nekrofilia adalah pelaku mendapatkan kepuasan seksual ketika melakukan aktivitas pada mayat. Tuh, lo pernah dengar juga kan? Gak usah orang pernah dengar kan? Itu mayatnya diperkosa, mayatnya disetubuhi. Gue tahu-tahu itu ya, kalau nggak salah dari YouTube ya. Para orang-orang kayak ini ketahuannya pas di kamar mayat kadang-kadang ada CCTV yang ditidurin. Biasanya kan orang-orang yang aneh-aneh itu, yang suka aneh lah pokoknya menurut gue. Nekrofilia, pelaku bergairah melakukan hubungan seksual dengan mayat. Amit cabang bayi, iya kan, udah mati orang masih aja diperkosa. Kalau jadi hantunya ya kan, langsung gue potong ya terongnya. Ngeselin lah, udah gue mati pengen santai-santai, masih aja gue disiksa. Yang ke-9 adalah zoofilia. Apa itu zoofilia? Zoofilia adalah pelaku mendapatkan kepuasan berhubungan dengan hewan. Ada juga kan, kita lihat kan. Pernah gue waktu dulu banget mendengar, kalau gue nggak pernah lihat, gue mendengar ada orang berhubungan sama binatang. Berarti itu adalah orang pelaku yang mengidap penyakit zoofilia. Tuh aneh juga ya kan, ada aja, ada pasangan pasti aja mau binatang. Tapi anehnya si zoofilia ini, dia itu selain punya ketertarikan terhadap binatang dan melakukan hubungan seksual pada binatang, dia juga melibatkan perasaan. Lo bayangin nggak? Jadi kayak nganggap itu binatang itu adalah bener-bener dia pakai cinta, kayak manusia gitu. Dia memperlakukan binatang yang disukai itu kayak ke manusia. Ada rasa cinta, rasa cemburu, ada rasa sayang gitu. Itu namanya zoofilia ya. Aneh kan? Gue aja geli dengernya. Yang ke-11 adalah bestiality. Nah, bestiality ini adalah hampir sama nih yang namanya si zoofilia. Dia hampir sama. Yang membedakan si bestiality ini adalah memang dia melakukan hubungan seks sama binatang, cuma dia tidak melibatkan perasaan. Itu cuma seks doang ya sudah, nggak pakai perasaan. Yang si gila ini ya zoofilia ini ya kan, udah lu menggunakan perasaan, lu kasih sayang, cemburu dan sebagainya, lu pakai lagi binatang ya kan. Aduh guys, itu adalah 10 penyakit kelainan seksual yang harus kalian tahu, yang harus kalian pahamin sebelum kalian mengizinkan seseorang masuk ke dalam kehidupan kalian.
Karena bagaimanapun juga yang namanya kelainan, keanehan itu sangat-sangat mengganggu ya. Dan mereka berbentuk sama seperti manusia, bukan berbentuk kayak ini loh tipe-tipe kalau orang kelainan seksual nih ada tandanya begini gitu kan, nggak kelihatan kan, sama kayak kita juga. Tapi bagaimana kita cara mengetahuinya, yaitu lu mesti hati-hati. Itu yang namanya butuh ya, namanya pacaran tuh butuh banget. Gue bukannya menolak hukum, ada kan sekarang pacaran setelah nikah misalnya, ada kan katanya kayak begitu kan. Mungkin itu bener, bagus. Cuman bagaimana lu mempelajari karakter seseorang. Kalau pribadi gue, maaf banget ya kan, kalau pribadi gue, bagaimana gue mempelajari karakter seseorang untuk terus menerima dia kehidupan gue tanpa gue mempelajari karakternya dia. Ada bagusnya untuk mencegah yang namanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu ya dosa menurut agama. Cuman ada nilai negatifnya juga. Kalau seandainya kita dapat karakter yang seperti ini tanpa ada mengenal yang namanya karakter, kan berbahaya kan. Yang rugi kan kita juga sendiri ya. Lain hal kalau misalnya dicomblangin ya, ini katanya orangnya baik nih, walaupun masih katanya misalnya Intan ini si Bram ini baik banget, Intan orang kayak gini kan, katanya lebih baik kan gue ngajak hubungan sama si Bram itu setahun, gue lihat oh dia orang kayak gini, oh orang kayak gini, jadi kan gue tahu nggak beli kucing dalam karung kan. Tapi kan pemikiran orang itu berbeda-beda, kita harus menghargai supaya tidak ada yang namanya ribut-ribut ya kan. Dan semoga gue harap sekalian tidak mendapatkan orang-orang seperti ini. Hati-hati, terlebih kalian kita ini yang punya anak. Pedofilia ini gue pesankan sama kalian, jangan percaya sama siapapun, jangan percaya, mau tetangga atau boleh sekedarnya aja, karena ini berbahaya. Jadi kalian, apalagi yang online dating yang belum pernah ketemu, kalian harus lebih hati-hati ya, dan pelajari, kalau bisa korek-korek dikit lah tentang tentang karakternya dia, kan kelihatan kan dia sadis atau enggak, ini orang ada gila-gilanya apa enggak. Gue mau cerita satu lagi. Gue pernah waktu zaman gue bukan kuliah, gue udah jadi jendes waktu itu. Gue dideketin sama cowok dokter, lu bayangin dokter, pakai sedan warna putih, orangnya baik, cakep lagi. Kita diajak makan ya. Waktu gue sebelum kenal si Jerry, gue diajak makan gitu ya, gue makan lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Biasa hari kedua, ketiga itu biasa-biasa aja ya. Hari keempat kan ngobrolnya udah asik nih, orangnya asik, diajak ngomong tuh asik gitu. Kayak menurut gue oke lah, gue buka hati gue ya kan. Kayaknya masa depannya juga cerah kan. Tahu-taunya di hari keempat dia mulai mengeluarkan hal-hal yang aneh. Lo tau apa yang dia keluarin? Dia mulai mengeluarkan foto penisnya dia guys. Di foto gitu, kan gue kaget ya. Iya apaan sih lo? Tapi langsung minta ampun gitu. Sorry banget, aku janji gak bakal lagi, maafin aku pas, sorry banget. Gue pikir itu by accident, oke lah. Yang kedua kali dia melakukan kayak gitu lagi, sorry lagi. Langsung gue berpikir ini orang sakit kelainan seksual. Karena orang yang normal tidak akan memperlihatkan alat kelamin mereka di depan orang yang baru dikenal. Langsung gue putusin itu cowok, mau dia dokter kayak, mau dia presiden kayak, kepau lah gue punya pasangan kayak begitu, geli. Gue rasa sih dia mengidap penyakit yang ini ya, penyakit yang pertama, si eksibisionisme ini, yang suka memperlihatkan jenis kelaminnya di depan alat kelaminnya dia di depan umum, terus mau lihat reaksi gue di by chat itu seperti apa gue marah, apa gue kesel gitu kan. Itu membuat dia nafsu sepertinya. Banyak banget sih gue korban dari si eksibisionisme ini, sama pusing gue. Oke guys, segitu aja informasi dari Intan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau omongan gue kurang baik, dan sorry banget kalau gue kurang lucu hari ini, karena gue pengen banget ngebahas ini secara serius. Ini penting banget buat kita, buat lo, gue, kita, keluarga kita, calon keluarga kita. Jadinya lo mesti hati-hati. Alhamdulillah, puji Tuhan suami gue normal ya kan. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan seperti itu. Oke, jadi selamat siang dari gue, selamat malam buat kalian, selamat mimpi indah, dan terima kasih buat kalian dukungannya yang buat video gue yang kemarin-kemarin, and welcome my new subscribers. Bye bye. Celing. Ih.